Adik kandung tersangka Peggy Setiawan, Luciana, memenuhi panggilan pemeriksaan di Polres Cirebon Kota. Ia diminta memberikan keterangan terkait kasus pembunuhan Vina. Dengan didampingi kuasa hukum, Luciana, adik kandung Peggy Setiawan, tiba di Polres Cirebon Kota pukul 11.25 waktu Indonesia Barat Selasa siang. Luciana datang memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Tanpa berkomentar, Luciana langsung memasuki unit PPA Mapolres Cirebon Kota. Pemeriksaan terhadap adik kandung Peggy Setiawan ini dilakukan secara tertutup. Bahkan penjagaan ketat dilakukan aparat kepolisian di gerbang masuk Mapolres Cirebon Kota. Dalam rangka pemeriksaan saksi. Ditreskrimum langsung, Bu? Iya. Sama Polda. Dari keluarga Peggy berapa orang berarti, Bu? Hari ini cuma adiknya. Penyelidikan kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon masih berlangsung. Linda selaku teman Vina yang memberikan atau membeberkan kasus pembunuhan tersebut baru saja diperiksa oleh polisi. Berikut fakta-fakta hasil pemeriksaannya. Teman almarhum Vina, Marlinda Putri atau Linda, akhirnya muncul ke publik. Linda menjalani pemeriksaan 5 jam di Mapolres Cirebon Kota dengan didampingi kuasa hukum dari tim Hotman Paris. Linda membantah jika selama ini bersembunyi. Pihaknya juga berusaha meluruskan kepada polisi atas tuduhan warganet yang menyudutkan dirinya. Linda berharap kasus ini segera berakhir dengan terang benderang dan tidak ada lagi yang dirugikan atas kasus ini. Di depan awak media, kuasa hukum Linda mengaku pernyataan yang dilontarkan penyidik berkisar identitas diri dan seberapa dekat perkenalan dengan Vina. Termasuk pertanyaan terkait perkenalan dengan para terdakwa. Tapi secara keseluruhan dari 8 terpidana sekaligus Peggy, kenal nggak secara pribadi? Enggak. Nggak kenal sama sekali? Saat kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan ada di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari, Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Memang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum. Hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor. Ada tekanan dari pihak lain untuk Linda? Nggak ada sama sekali. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Sebelumnya viral di media sosial, Linda kembali kerasukan arwah Vina. Dalam video yang diunggah akun Instagram Hotman Paris, Linda menyebutkan bahwa sosok pelaku lain bernama Mel. Unggahan tersebut langsung menarik perhatian warganet. Banyak yang meragukan informasi yang dilontarkan Linda dalam video tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Dia ngapain, Vina? Sejumlah fakta baru mengemuka pasca tertangkapnya Peggy Setiawan alias Peron, DPO kasus pembunuhan Vina yang sempat buron selama 8 tahun. Penyidik meyakini Peggy merupakan otak pembunuhan Vina pada 2016 silam. Inilah sosok Peggy Setiawan, DPO pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang sempat buron selama hampir 8 tahun. Dalam rilis resmi Polda Jawa Barat, penyidik menguak sejumlah fakta mengejutkan dalam kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Yang pertama, Peggy Setiawan diyakini sebagai otak pembunuhan dua sejoli Vina dan Eki, serta melakukan pemerkosaan terhadap Vina pada malam terjadinya pembunuhan. Menyuruh dan mengejar korban Rizky dan korban Vina dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange. Selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok kayu. Yang kedua, polisi meralat jumlah DPO yang sebelumnya disebut berjumlah 3 orang, kini menjadi 1 orang saja, yakni tersangka Peggy Setiawan yang telah ditangkap. Dengan demikian, total pelaku pembunuhan Vina berjumlah 9 orang.
5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. Yang ketiga, selama buron Peggy Setiawan menempati indekos di Bandung dan menggunakan nama samaran Robi Irawan. PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Yang keempat, atas perbuatannya Peggy Setiawan terancam hukuman mati atau pidana seumur hidup. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Kelima, polisi menegaskan tidak ada keterlibatan pejabat-pejabat tertentu dalam kasus pembunuhan ini. Tidak ada nama pejabat terlibat di sini. Kami sangat kooperatif dan transparan terkait penyidikan ini. DPO ya hanya 1, PS. Terkait dengan apapun yang disampaikan itu terserah silakan, tetapi kami tetap berpegangan atau berpatokan kepada fakta penyidikan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Linda menjadi salah satu ikon dalam terungkapnya kasus pembunuhan Vina. Tak bisa dipungkiri suara Linda yang diyakini kesurupan Vina menjadi salah satu acuan dalam terungkapnya kasus ini hingga menjadi salah satu perhatian publik. Selain itu, beberapa hari yang lalu publik juga dikejutkan dengan sikap Peggy Setiawan alias Peron yang memperlihatkan gestur seakan-akan tidak terima saat Polda Jawa Barat memaparkan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Ya, dan teman Peggy Setiawan, Suharsono atau yang kerap dipanggil Bondol, mengatakan rekannya adalah korban salah sasaran. Suharsono mengklaim saat kejadian Peggy bersama dirinya sedang bekerja di Bandung. Suharsono yang merupakan rekan kerja Peggy Setiawan alias Peron menyampaikan kesaksiannya di Cirebon, Jawa Barat. Menurutnya, Peggy Setiawan saat kejadian berada di Bandung. Ia meyakini teman sekaligus rekan kerjanya itu bukanlah pelaku kasus Vina Cirebon dan menjadi korban salah tangkap. Sebab Peggy Setiawan alias Peron pada tanggal 27 Agustus 2016 silam masih berada di Bandung, serta mengantarkan dirinya ke terminal untuk kembali ke Harjamukti, Kota Cirebon. Itu sih Peggy itu salah sasaran, salah tangkap. Ya, salah tangkap. Bisa dijelaskan apa yang menyebabkan yakin itu salah tangkap? Yakin itu saya kerjanya bareng. Berangkat itu saya itu tanggal 21 Agustus. Yang telepon ke saya, Bang Bondol lagi nganggur nggak? Kalau nganggur, ya berangkat aja ke Bandung. Ada Parman, ada Ibnu. Pas gajian tanggal 27 Agustus 2016, saya pulang, nggak peka. Saya ngomong sama Peggy, Arman, Ibnu, sama Robi. Man, Peg, saya nggak peka lah, saya mau pulang. Ngomongin sama Pak Rubinya. Ya nanti gampang. Yo ya Bang Bondol, saya nganter. Sampai jalan raya aja ya, naik angkot. Sampai udah angkot datang, saya naik, yang nganter Robi, Ibnu, sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Tanggal berapa? Tanggal 27 Agustus. Jam? Tahun 2016. Jamnya? Sekitar jam 8 saya naik angkot. Di Bandung ya? Iya. Jam 8 pagi apa malam? Malam. Jam 8 malam? Malam, habis gajian. Saya langsung naik angkot ke Lui Panjang, naik mobil Godwill. Iya. Diantar si Peggy itu? Si Peggy-nya sampai ke angkot aja, nggak ke terminal. Artinya Peggy saat itu memang ada di Bandung ya? Iya, masih ada di Bandung. Sekitar jam 11-an lebih atau kurang lah.
sampai ke Cirebon di kilometer 202 turun saya di kolong jembatan. Iya, kolong jembatan. Kolong jembatan alur berarti. Itu iya. Terus saya jalan kaki Naik ke atas. iya, jalan kaki dulu di bawah lihat ada polisi atau orang kan naik lihat. Waktu itu adalah kejadian kecelakaan. Info awalnya tusuk berapa itu ada kerasukan itu di temennya Pina. Berapa hari kemudian? Beberapa hari setelahnya? Ya lupa tuh. Langsung Peggy pelakunya aja. Cuma Peggy itu digerebek sama polisi itu malam, saya nggak tahu jamnya apa. Terus saya main ke rumahnya, bener enggak? Saya main ada ibu Kartininya, ibu Peggy-nya, yang bodol. Peggy, jemnya Peggy kan masih di Bandung, nggak pulang. Tanggal 27 itu saya pulang tuh. Cuma nganter. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang masukin suara yang jejak backpacker mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Apa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Bina kan yang kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya? Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit. Dia yang lakuin. Dia ngapain, Pina? Dia ngapain, Pina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Iya, tadi adalah video Linda yang kemudian dikatakan kesurupan kembali arwah Vina dalam rentetan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang sekarang tengah menjadi sorotan. Salah satu instrumen untuk bisa paling tidak mencermati dan menilai apakah hal tersebut benar atau tidak adalah dengan melihat bagaimana mimik ya ataupun ekspresi dari Linda atau juga dari Peggy yang kemarin juga sempat ramai diperbincangkan. Kita akan bertanya langsung kepada pakar gestur dan juga mikroekspresi, Mbak Monika Kumalasari. Selamat malam, Mbak Monika, apa kabar, Mbak? Kabar baik. Ya, tadi sudah kita lihat bersama ya, Mbak, bagaimana Linda yang dikatakan kesurupan kembali arwah Vina. Tentu ini menjadi pro kontra lagi, perbincangan lagi. Banyak yang kemudian menilai ini adalah tidak benar dan kuasa hukum Vina pun menyatakan demikian, jangan percaya dan lain-lain. Apa yang Anda cermati dari mimik ataupun gestur kesurupan dari Linda tadi itu yang sekarang setengah menjadi perbincangan kembali? Oke, baik, dalam konteks kesurupan itu ada dua hal yang kita perhatikan. Yang pertama adalah kehilangan kendali atas diri sendiri si orang tersebut. Ya. Dan yang kedua adalah dikuasai oleh kesadaran yang supra, begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat karakteristik dari kesurupan itu sendiri, yang pertama adalah adanya perubahan perilaku. Nah, jadi kalau kita amati ini ada perubahan perilaku memang pada saat kesurupan maupun dalam konteks yang biasa gitu ya, pada saat bertemu dengan media dan sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah kehilangan kesadaran diri. Nah, ini kita tidak tahu gitu pada saat ini. Nah, itu orang yang ada di sekitarnya yang akan lebih tahu gitu untuk hal ini. Dan yang ketiga ini adalah adanya reaksi emosi yang intens. Nah, kalau kita lihat di dalam tayangan ini, maka ya kita melihat ada reaksi emosi yang intens. Dan yang keempat adalah adanya perubahan secara fisiologis. Nah, kita lihat memang ada perubahan secara fisiologis, artinya meregang dan sebagainya. Nah, maka kalau misalnya pertanyaannya adalah ini boleh dianggap sebagai yang genuine atau yang tidak. Nah, ini kembali lagi kepada belief system kita. Karena ketika melihat kepada fenomena kesurupan ini, maka kita bisa melihat ini satu dari konteks budaya dan agama, dan yang kedua adalah dari perspektif psikologis dan juga medis, begitu ya. Nah, jadi karena sebetulnya ini bukan cuma ada di Indonesia saja, tetapi di dunia ini memang ada dua dikotomi hal yang seperti ini, gitu ya. Satu yang kita lihat secara saintifik atau yang satu lagi memang yang tidak secara saintifik. Nah,
Tetapi kalau saya menyikapi hal ini, maka kita lihat lagi kepada statement dari Krimum pada Polda Jabar pada saat konferensi pers bahwa menyatakan bahwa jika nanti ternyata masyarakat memiliki informasi lain bila ada tersangka baru, maka sangat terbuka untuk menyampaikan gitu ya. Jadi kalau kita lihat Linda ini kemudian dipanggil menjadi saksi dan kemudian dilakukan interview seperti itu, penyidikan. Nah, maka kalau kita lihat kalau dari perspektif psikologisnya ya, ini memang adanya gangguan disasosiasi gitu ya. Jadi ada fungsi dari identitas diri, kemudian memori dan kesadaran seperti itu. Dan atau mungkin orang tersebut mengalami stres dan trauma. Nah, tetapi seperti yang disampaikan bahwa hubungan di antara Vina dan juga Linda ini memang tidak ada hubungan yang dekat sebagai teman, bahkan kontak terakhir adalah 6 bulan sebelum kejadian, begitu ya. Jadi kalau kita katakan ini adalah apakah karena stres dan trauma, dan sebetulnya Linda sendiri mengatakan bahwa ketika kejadian sedang ada di rumah, jadi tidak ada di tempat gitu ya. Dan atau yang ketiga adalah kalau kita lihat dari perspektif psikologis dan juga medis, mungkin ada gangguan neurologis yang lain ya. Ini perlu untuk ditindaklanjuti lebih lanjut begitu. Oke, Mbak Monika, tentu sulit ya kalau kita dari luar begitu memastikan apakah itu benar-benar kesurupan atau kemudian dibuat-buat. Itu kan yang sekarang kemudian jadi perbincangan, jadi perdebatan ini benar atau tidak. Tapi dari ciri-ciri empiris yang tadi muncul, yang tadi Anda lihat, apakah dari ciri-ciri itu memang menuju ke arah ini sebuah kesurupan atau bukan sebetulnya, Mbak Monika? Ya, ini yang bisa dirasakan oleh fenomena kesurupan ini adalah yang berkepentingan. Artinya kalau ini di-endorse oleh keluarga Vina, artinya orang yang dekat dengan keluarga Vina menyatakan, ya ini benar ada anak saya, begitu ya. Nah ini ya silahkan aja gitu dengan belief system yang mereka miliki sendiri. Tetapi kalau ini tetapi menjadi sesuatu yang akan menjadi masukan untuk nanti secara bukti-bukti secara hukumnya kemudian akan ditelisik lagi. Tetapi hal yang menarik juga ketika kita melihat pada saat ditanya oleh media setelah proses dilakukan penyidikan seperti itu, ketika ini adalah kalau kita lihat ada 3 saksi kan ya. Yang pertama inilah dari sisi Vina. Nah kemudian kita lihat di sini ketika ketika menjawab sesuatu banyak kemudian mengarahkan pandangan atau seperti minta persetujuan dari penasihat hukumnya Mbak Putri gitu ya. Kita melihat ini sebagai suatu hal yang sangat manusiawi karena memang Linda ini juga orang awam yang mungkin awam juga terhadap proses penyelidikan seperti ini begitu ya, dan memang tidak terbiasa untuk berhadapan dengan media. Jadi hal seperti ini menjadi sesuatu yang manusiawi sekali. Tetapi kalau kita perhatikan lagi adalah ketika misalnya ini menjadi observasi ya, kita jangan menggunakan teori-teorinya kita secara pribadi, tetapi ketika menggunakan masker begitu ya, sehingga padahal orang di sekitarnya tidak menggunakan, tetapi ini bisa juga dilihat bahwa yang bersangkutan merasa tidak nyaman karena kondisi cuaca atau kuman dan sebagainya, atau mungkin memang sengaja karena menggunakan masker ini juga adalah merupakan upaya untuk merasa lebih nyaman pada diri sendiri begitu ya. Nah kalau kita perhatikan lagi saksi yang lain ya, misalnya saksi yang memberatkan pada Peggy, ini saksi yang lain ya, ini maka kita lihat kehadiran AF ini juga menggunakan masker begitu ya. Nah terus kemudian kalau kita lihat saksi yang meringankan misalnya siapa itu Suharsono begitu ya, ini tanpa masker dan kemudian ya dengan tanpa beban, dan kemudian juga menyatakan kesiapannya gitu untuk hadir di persidangan. Nah, jadi kita masyarakat ini sekarang sambil kita menyusun puzzle-puzzle ini, sambil kita melihat perbedaan-perbedaan di antara tampilan para saksi-saksi ini, begitu ya. Apakah di setiap tampilannya akan menggunakan masker gitu, ataukah kemudian juga merasa bahwa karena tidak ada beban, salah satu kriteria bahwa sesuatu itu adalah merupakan bukti dari sesuatu yang kredibel atau sesuatu yang jujur adalah salah satunya adalah ya tanpa beban ketika mengatakan apa yang dialami oleh yang bersangkutan, begitu. Jadi kita penting juga untuk
untuk mencermati bagaimana penampilan ya dari orang-orang ini ketika dalam proses kasus hukum pembunuhan Vina ini. Tergantung belief system tadi Anda katakan dari masing-masing. Untuk mengecek apakah itu benar atau tidak, apakah dalam hal ini, dalam hal kasus dalam penyidikan ini, polisi perlu juga memeriksa orang-orang di sekitar Linda yang tadi ada di sana melihat langsung yang diklaim sebuah kesurupan tadi itu atau tidak sebetulnya? Atau anggaplah ini sebagai sebuah pelengkap saja, bukan satu fakta yang bisa digunakan dalam proses penyidikan kasus Vina. Ya, jadi kalau saya melihat kepada sebelah kan beban dari polisi ini sekarang berat gitu ya. Saya tidak melihat bahwa ada prioritas untuk mengatakan bahwa informasi ini benar atau tidak, karena nyatanya adalah untuk membawa kasus ini sampai dengan ke persidangan adalah harus ada bukti hukum yang kemudian menguatkan begitu ya. Jadi mungkin salah satu clue yang bisa didapatkan adalah siapa itu Mel begitu. Itu yang disampaikan oleh Vina oleh Linda maksud saya. Iya. Ada nama baru yang dimunculkan ya. Tapi layak tidak ini kemudian ditindaklanjuti menurut Anda kesurupan yang diklaim oleh Linda ini? Segala informasi yang menuju kepada tersangka yang baru seperti yang disampaikan oleh Ditkrimum ya Polda Jabar ini mengatakan bahwa kalau ada informasi-informasi baru dengan sangat terbuka gitu ya. Sementara kan DPO yang 3 ini kemudian sudah menjadi 1, tetapi tidak menutup kemungkinan ya untuk ada tersangka yang baru. Jadi ini merupakan sesuatu yang menarik untuk kemudian menyusun puzzle-puzzle lagi yang lebih komprehensif begitu. Ya, oke. Mbak Monika dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya juga akan mengajak Anda, Mbak Monika dan juga pemirsa, untuk melihat kembali gestur Peggy Setiawan ya saat Polda Jawa Barat memaparkan tuduhan dan pembuktian tentang keterlibatannya dengan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Peran PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan keterangan saksi. Sejumlah gestur diperlihatkan Peggy Setiawan, satu DPO yang ditangkap Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saat aparat kepolisian menjelaskan tuduhan dan vonis, terlihat kepala Peggy geleng-geleng dan menatap ke atas, seolah menolak keterangan tersebut. Dan saksi mengenal wajah orang-orang yang biasa nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Gestur tubuh lainnya adalah saat sesi konferensi pers selesai, tangan Peggy menunjukkan bantahan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Tersangka nanti di sidang pengadilan ya. Peggy yang mencoba turut berbicara juga dilarang mengeluarkan pendapat. Nampak tangan petugas sempat menutup mulut Peggy meskipun Peggy terus meneriakkan pembelaan. Polisi menegaskan hak jawab satu DPO tertangkap itu akan didengarkan di sidang pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, Mbak Monika, kita beralih sekarang ke Peggy ya, alias Perong ini. Dari konvers beberapa hari yang lalu, yang tadinya publik menunggu-nunggu, tapi sebagian akhirnya justru menjadi anomali. Justru mempertanyakan apakah itu benar pelaku atau tidak, karena ada ekspresi gestur tidak terima, marah mungkin dari Peggy Setiawan. Apa yang bisa kita tangkap dari gestur dan juga ekspresi Peggy tersebut, Mbak Monika? Ya, kalau kita melihat banyak sekali ekspresi gelengan kepala, baik yang subtle ataupun yang memang makro terlihat. Ya, ini terutama pada saat disampaikan mengenai kronologis peristiwanya, begitu ya. Ini memang tidak secara sadar juga banyak gelengan-gelengan seperti itu. Bahkan ketika menundukkan kepala banyak ekspresi seperti itu. Nah, kalau kita lihat ekspresi yang banyak muncul, ini adalah banyak sekali kita mendapati ekspresi mikroekspresi kesedihan. Nah, kemudian ketika disampaikan, nah ini adalah merupakan hal yang krusial gitu ya. Ketika misalnya seseorang itu tidak melakukan hal tersebut, kemudian dia menggelengkan kepala, ini sangat mendukung begitu ya. Tetapi kalau ini disikapi sebagai hipotesa yang lain adalah bahwa kok bisa ya saya melakukan hal itu bisa juga gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat lagi bahwa kalau kita melakukan satu contrastive analysis pada konteks yang lain dalam scene yang sama, maka pada saat misalnya
ada kemudian disampaikan memori yang bersifat episodik, artinya dalam menilai sesuatu yang signifikan, bagaimana emosi yang kemudian terlihat. Nah, kemudian kan yang terlihat adalah geleng kepala. Tetapi ketika disampaikan sesuatu yang merupakan memori yang prosedural, seperti misalnya saya polisi kemudian menemukan KTP, kartu keluarga, ijazah dan sebagainya. Nah, ini maka tidak nampak sih gelengan tersebut, tetapi adalah merupakan ekspresi yang flat yang sebagaimana layaknya begitu ya. Dan kemudian ekspresi yang muncul adalah kita paham bahwa hak menjawab ini nanti akan ada di pengadilan ya. Tetapi ketika gerakan-gerakan yang spontan dari Peggy ini kemudian dihalau dan kemudian masyarakat juga bisa melihat bahwa ada gerakan seperti menutup mulut dan sebagainya. Nah, ini adalah merupakan respons bawah sadar di antara mereka yang ada pada saat itu, begitu ya. Nah, kalau kita respons bawah sadar, kalau tadi saya mengatakan bahwa pada Peggy ini muncul banyak ekspresi sedih, kemudian dari petugas yang berada di sebelah kanan, gitu ya, ini juga menampakkan ekspresi yang sama, begitu. Nah, kalau ini merupakan suatu keberhasilan menangkap, gitu, apakah ekspresi sedih itu, ya, ini muncul ketika seseorang berhasil menangkap pelakunya, begitu ya. Artinya apakah empati ini sesuai dengan tempatnya, begitu. Sementara kontrari adalah dengan petugas yang berada di sebelah kiri yang berkacamata, gitu, upaya untuk menahan dan sebagainya, padahal yang bersangkutan juga sudah diborgol, begitu ya. Tetapi ekspresi-ekspresi yang merupakan ekspresi spontan ini benar-benar ditahan. Nah, inilah yang menimbulkan perdebatan di netizen seperti itu, karena merasa bahwa ekspresinya ini menjadi tidak natural, gitu ya. Jadi menjadi suatu keresahan sendiri, dan ini yang kemudian kalau dari sisi saya adalah mengamati secara mikro, maka ada fungsi-fungsi fisiologis tertentu yang berubah, begitu. Yang tidak waras maksudnya. Nah, secara mikro apakah Anda melihat ekspresi Peggy ini juga natural ya? Ekspresi bahwa ada kesedihan, kemudian juga tampak tidak terima dengan mungkin penjelasan dari pihak kepolisian, itu naturalkah atau ada hal-hal yang mungkin dibuat-buat, Mbak? Ya, jadi kalau kita perhatikan banyak kesedihan yang muncul dan lain-lain, ini memang secara natural, karena memang ketika Peggy menunduk, saya mengatakan di awal itu secara sempurna menunduk seperti itu, begitu ya. Tetapi bukan hanya menunduk untuk menghindari kontak mata, ya, tetapi adalah ini menahan, karena ketika menunduk seperti ini maka ada ekspresi sedih yang muncul dan kemudian ada ekspresi yang subtle untuk seperti terisak tetapi sangat halus sekali, begitu, ya. Oke, jadi ada ekspresi yang natural di situ ya. Jadi ketika kemudian akhirnya publik memperdebatkan dan menangkap hal yang sama, itu menjadi wajar ya Mbak Monika, karena ekspresi itu begitu terlihat ya, atau bagaimana Anda membacanya? Nah, yang dibaca oleh publik adalah kemudian kok ada sesuatu yang janggal ya, tetapi publik mungkin tidak tidak tahu di bagian-bagian mana, gitu ya. Yang ini yang perlu kita, tujuannya sekarang ini kan adalah mengedukasi masyarakat. Kalau misalnya terasa ada rasa tidak nyaman ya dari situasi kebatinan dari masyarakat setelah melihat penampilan tersebut, maka di sini saya menjelaskan bahwa karena muncul ada banyak kesedihan dan sebagainya. Nah, sementara yang namanya kemudian ketika disampaikan mengenai resiko ya dari dakwaan ini, maka hukumannya apa, begitu ya. Ini maka si Peggy sendiri ini berani untuk menatap, gitu, dan kemudian berani untuk melihat ke lingkungan yang ada di situ, begitu ya. Jadi mengawasi apa respons dari mereka. Nah, kalau biasanya kalau misalnya ini adalah menyangkut hal yang krusial bagi yang bersangkutan dengan si dakwaan ini, maka biasanya terjadi mengenai ada ketakutan, ada internal dialog dan sebagainya. Maka ini berkorelasi ya atau selaras ketika Peggy mengatakan bahwa saya sudah ikhlas, gitu, kalau saya sampai mati, begitu ya. Ya. Oke, Mbak Monika,
tentu kasus ini menjadi menarik dan menjadi sorotan publik yang cukup besar ya, dengan segala kontroversi dan fenomenanya sesuai dengan judul malam hari ini, mengupas kasus Vina lewat fenomena begitu. Akan ada banyak ke depan penampilan-penampilan orang-orang ini di layar kaca dan juga di publik yang mungkin kita bisa melihat sekali lagi dari gestur dan juga ekspresinya. Apa yang menarik, apa yang perlu kita cermati ke depan, Mbak Monica, kalau kita melihat nanti ke depan penampilan-penampilan berikutnya dari orang-orang ini dalam rentetan kasus pembunuhan Vina ini? Oke, kalau untuk pembelajaran maka kita bisa mulai mengurai kira-kira hipotesis-hipotesis apa yang ada pada kasus ini. Misalnya yang pertama adalah benar bahwa yang bersangkutan adalah merupakan tersangkanya. Yang kedua mungkin salah tangkap ya, ada wrongful arrest gitu. Yang ketiga mungkin merupakan satu rekayasa kasus. Nah, tetapi misalnya ya, ini hipotesis misalnya rekayasa kasus, ini pun juga bisa kita lihat apakah rekayasa kasus di mana si tersangka ini dengan menerima suatu reward tertentu ya, atau tidak menerima reward tertentu, atau misalnya merupakan satu rekayasa tetapi rekayasanya ini dari saksi-saksi ya. Nah, itu juga itu menarik karena ketika kita sudah punya framing itu, maka kita tidak menjadi benar dan salah seperti itu ya. Saksi-saksi yang perlu juga diperhatikan artinya ke depan. Baik, terima kasih Mbak Monica. Kita cermati lagi ke depan ya puzzle-puzzle dari kasus pembunuhan Vina ini yang semakin hari semakin mencuri perhatian publik untuk membuktikan bagaimana sebetulnya kasus ini berlangsung dan siapa sebetulnya yang layak untuk diberikan hukuman. Terima kasih waktunya Mbak Monica di Sindo Prime malam ini. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih.